Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada yang terhormat para alim ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kaula mulyakaken, yang saya hormati Ketua IPNU dan IPPNU Kecamatan Papar, serta rekan dan rekanita yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang kelak memberi syafaat kepada umatnya yang taat tanpa pandang rakyat atau pejabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Rekan dan rekanita yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato singkat dengan tema Birrul Walidain. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Yang perlu kita ketahui bahwa ibadah teragung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya adalah fardu ain. Ingat rekan dan rekanita sekalian, fardu ain bukan sunnah muakkad ataupun fardu kifayah. Tak peduli siapa orang tua kita, apa pekerjaannya, bagaimana latar belakang kehidupannya, orang yang selama ini telah kalian panggil ayah, ibu, mama atau papa, yang telah merawat dan membesarkan kalian, itulah adalah orang tua kalian. Pernahkah terbayang dalam benak kalian saat kalian masih berada dalam perut ibu, betapa susahnya ibu membawa kita kemanapun beliau pergi. Sedangkan ayah rela bekerja keras, banting tulang tanpa kenal lelah untuk mempersiapkan kelahiran kita. Lalu ketika kita sudah lahir ke dunia ini, mereka merawat dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada kita. Bahkan mereka rela berkorban apapun demi kesuksesan dan keberhasilan putra-putrinya di kemudian hari. Namun, coba renungkanlah, apa balasan kita untuk mereka? Sudahkah kita berbuat baik untuk mereka? Rekan dan rekanita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan hendaklah kalian itu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kembalimu. Oleh karena itu, maka hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Lalu, bagaimana caranya kita berbakti kepada mereka? Yaitu yang pertama adalah bersikap pantun, yaitu sopan dan santun. Rekan dan rekanita, anak yang baik yaitu anak yang tidak pernah berkata kasar kepada kedua orang tuanya, apalagi hingga menyakiti hati mereka.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa qul qawlan karim. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada manusia agar tidak menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan perkataan kepada mereka. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Mungkin perkataan itu adalah hal yang sepele. Namun karena kesepelean tersebut bisa menyebabkan hati mereka itu terlukai. Nah, sikap selanjutnya yaitu saya ada istilah sopa gaga. Mungkin istilah tersebut sangat aneh bagi kalian. Namun perlu kita ketahui di balik sesuatu yang aneh pasti ada maksud yang tersembunyi. Diawali dengan kata-kata sroh yang artinya adalah soleh. Rekan dan rekanita pasti masih ingat apa saja sih amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun orang itu telah meninggal dunia? Salah satunya adalah anak yang sholih dan sholihah. Anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sikap yang kedua yaitu yang artinya adalah patuh. Anak yang baik adalah anak yang mampu menaati segala perintah kedua orang tuanya. Namun kita juga harus ingat pesan Allah dalam firman-Nya, Quran surah Luqman ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmu akan itu, maka janganlah sekali-kali engkau mentaati keduanya. Jadi, kalau orang tua kita lupa, maka sudah kewajiban kitalah untuk mengingatkannya, bukan malah kita ikut-ikutan. Karena jangan sampai satu keburukan membuat kita dan keluarga kita menjadi hamba yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu adalah gaga. Ga yang pertama bermakna menjaga kedua orang tua. Rekan dan rekanita, apabila kalian semua ingin memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala, maka rawatlah dan jagalah kedua orang tua kalian dengan sebaik mungkin. Karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya berusia lanjut, namun ia tidak berbakti dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga. Ga yang terakhir yaitu menjaga silaturahmi. Dengan siapa sih kita harus menjaga silaturahmi? Yaitu dengan kerabat dan sahabat kedua orang tua kita. Karena dengan berbuat baik dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang mereka sayangi, maka insya Allah dengan cara itulah hati orang tua kita juga bahagia. Rekan dan rekanita sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, selama orang tua kita masih ada, maka mulai dari sekarang berbaktilah kepada mereka. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Selain itu, apabila kalian ingin memperoleh kemudahan dan juga kebahagiaan dunia hingga akhirat, maka hormatilah dan taatilah kedua orang tua kalian. Karena apa? Karena ridhallahi fi ridha walidain wa sakhtullahi fi syakhatil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Rekan dan rekanita, semoga kita semua menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga
kita semua ini termasuk anak-anak yang mampu mencapai keridhaan orang tua dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banyak rumbia di Tanjung Balai, hinggap gelatik pada akarnya. Biarpun hutang tiada ternilai, budi yang baik jadi gantinya. Sekian pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.